Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru sya'ban wa huwa syahru bainar rajab wa ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Khadatal kiram mustami'in RCTI FM 107.8 yang dirahmati Allah, dan juga media Ansor Dauhan, baik dari wilayah Patursari, wilayah Iker Lanceng, wabil khusus wilayah Dauhan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bermujalasah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang mulia. Ya, mudah-mudahan lewat majlis ini senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita dalam mempelajari hukum-hukum Allah. Kemudian salawat salam mari kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan lewat beliau akan tercurah syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Sami'in yang dirahmati Allah, telah sampai pada lanjutan kita bersiam manwati fi nahar Ramadan. Ada keterangan di dalam kitab Takrib karangan Imam Abu Suja, masih pembahasan tentang kitab Siam, masih pembahasan tentang puasa. Ada beberapa larangan selain daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga beberapa hal yang membatalkan puasa juga, di situ dikenai dengan kafarah, dikenai dengan hukuman. Salah satunya adalah waman wati'a fin nahari Ramadan. Barang siapa yang ketika di dalam bulan Ramadan ia wati. Barang siapa yang ketika di bulan Ramadan ia bersenggama dengan istrinya, maka fa'alaihi qadha wal kafarah, maka baginya wajib mengqadha, mengganti puasanya, wal kafaratu, dan ia juga dikenai kafarah dengan catatan fin nahari Ramadan. Hal ini dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Amidan fil farji, ia memasukkan ke dalam farji, maka hal ini menjadikannya wajib mengqadha dan juga menjadikannya dikenai kafarah, yakni kafarah itu adalah hukuman
kafarah itu adalah sesuatu yang membebaskannya dari hukuman. Kafarah itu yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan dosanya ketika ia bersenggama di bulan Ramadan. Adapun kafarah yang dimaksud, adapun kafarahnya orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan cara wati, dengan cara bersenggama, yakni yang pertama adalah itqu raqabatin mukminat. Jika ada, maka ia yang pertama itqu raqabatin mukminat, yakni memerdekakan budak yang mukmin jikalau masih ada budak. Fa'ilam najid, ketika tidak ditemui olehnya seorang budak, maka fasya musyahrain, ia harus melaksanakan puasa, ia harus menebus kesalahannya, ia harus bayar kafarah dengan melaksanakan puasa syahrain selama 2 bulan berturut-turut, dan dalam hal ini tidak boleh terputus 1 hari pun. Ketika di tengah perjalanan berpuasa ia terputus, ketika di tengah ia melaksanakan puasa kemudian ia terputus 1 hari masalah, maka ia wajib mengulanginya dari awal. Kemudian fa'ilam tastati, ketika ia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut, maka kafarahnya adalah fa'it'amu sittina miskinan, yakni memberikan makanan sittina miskinan kepada 60 orang miskin, yang dimana likulli miskinin muddun, dimana satu orang miskinnya yakni diberikan 1 mud atau setara dengan 6 sampai 7 on. Ini kafarahnya ketika ia tidak mampu melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis dalam kitab Bukhari, nomor hadis 1834, dan juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1111, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya bainama nahnu julusu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menghadap ke Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, celaka saya. Kemudian ditanya oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaka, apa yang terjadi sehingga kamu merasa bahwa dirimu ini celaka? Kemudian rajul tadi, laki-laki tadi
menjelaskan kepada beliau, qala faqatu ala imraati wa anna sha'im. Saya telah bersenggama dengan istri saya, wa ana sha'im, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Kemudian di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa waqatu ala imraati fi syahri Ramadan. Saya telah bersenggama dengan istri saya di dalam bulan Ramadan. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, hal tajidu raqabatan ta'tiquha. Kata beliau Nabi SAW, hal tajidu, apakah kamu tajidu raqabah, memiliki budak sehingga kamu bisa memerdekakan budak itu? Kemudian dijawab oleh laki-laki tadi, lah, saya tidak punya. Dan Kanjeng Nabi memberikan isyarah, memberikan pertanyaan lagi, fahal tastati an tasuma sakhraini, apakah kamu mampu melaksanakan puasa sebanyak 2 bulan mutatabi'ain, yang dilakukan secara terus-menerus 2 bulan? Laki-laki tadi kemudian menjawab, lah, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau Nabi SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi, fal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah engkau bisa memberikan, apakah engkau mampu memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Kemudian laki-laki itu menjawab, lah, tidak ya Rasulullah. Seketika beliau Nabi SAW pemakasan Nabi, beliau terdiam. Kemudian dia Nabi SAW, Kanjeng Nabi beranjak dari tempat duduknya. Kemudian beliau kembali lagi. Dia Nabi SAW bi'arakan fihi simar, ia kembali dengan membawa sekeranjang samar, dengan membawa sekeranjang kurma. Kemudian beliau bertanya, aina Sa'id, di mana laki-laki yang tadi bertanya? Kata beliau, tanya kepada sahabat yang lain. Kemudian laki-laki itu, ana ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi mengisyarakan, khud hada, ambil keranjang ini. Kemudian faqala rajul, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada laki-laki tadi untuk mensedekahkan kepada orang-orang miskin, yang tujuannya itu adalah sebagai kafaroh daripada perbuatannya ketika bersenggama di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki itu menjawab, faqala rajul a'la afqaran minni ya Rasulullah, bahwasanya tidak ada orang yang lebih fakir, tidak ada orang yang lebih fakir minni, daripada saya ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan, ketika itu memerintahkan pada rajul tadi, kepada pemuda tadi,
At'im ahlaka, untuk mensedekahkan kurma itu ke keluarganya. Jadi hadis ini adalah isyarah. Hadis ini adalah dalil hukum diperintahkannya seorang muslim ketika melanggar pada bulan puasa, ketika ia sengaja membatalkan puasanya, ketika di tengah hari bulan puasa ia bersenggama, maka kafarahnya, penebus dosanya yang pertama adalah memerdekakan budak. Ketika tidak ditemui budak, maka kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Kemudian ketika tidak mampu, it'amu sittina miskinan, yakni ia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin, yang minimalnya satu orang itu diberikan 1 mud atau setara dengan 6-7 on. Ini adalah kafarah atau hukuman bagi orang yang bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita lanjut membaca teks dalam takrib karangan Imam Abu Suja. Wa man mata wa alaihi syam, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi syam, sedangkan ia mempunyai tanggungan berpuasa, sedangkan ia mempunyai hutang puasa, maka ut'ima anhu likulli yawmin mud, wajib bagi keluarganya ut'ima anhu likulli yawm muddun, memberikan makanan pada setiap hari yang ditinggal muddun, yakni 1 mud. Kita buat contoh. Misal ada orang sakit, kemudian ia mempunyai hutang puasa. Masalah seperti ini. Ketika masuk bulan Ramadan, di pertengahan pertama ia puasa seperti biasa lancar sampai 15 hari. Kemudian pada 15 hari yang kedua, separuh yang kedua, ia jatuh sakit masalah. Kemudian sakitnya ini berlanjut sampai datangnya Syawal. Nah, setelah Syawal, karena ia tidak berpuasa setengah bulan, paruh kedua bulan Ramadan, maka secara hukum ia wajib mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggal. Nah, kemudian ketika Syawal ia sembuh, kemudian ia mempunyai waktu untuk mengqadha, ia mempunyai waktu untuk menambal puasa yang ia tinggal di bulan Ramadan yang selama 15 hari itu, kemudian ia tidak menggunakan waktunya. Kemudian ketika Zulhijjah misalkan ia meninggal, maka wajib bagi keluarganya it'amu anhu likulli yawm muddun, membayarkan atau mengganti puasa yang ia tinggal selama 15 hari, likulli yawm muddun, yang satu
atau setiap harinya itu adalah 1 mud. Nah ini. Akan tetapi beda cerita ketika yang mempunyai hutang 15 hari masalah. Nah, ketika menjelang akhir Ramadan ia belum sembuh juga sakit. Kemudian datang Syawal ia belum sembuh juga, masih dalam keadaan sakit. Sedangkan ia sudah mempunyai hutang puasa selama 15 hari. Nah, kemudian setelah beberapa hari di bulan Syawal ia meninggal dalam keadaan yang masih sakit. Maka tidak wajib bagi keluarganya untuk membayarkan fidyah atau mengganti puasa yang ia tinggal. Kenapa? Karena ketika ia meninggalkan puasa, ia tidak bertemu dengan waktu, tidak bertemu dengan hari yang ia bisa menggunakannya untuk membayar puasanya. Ia tidak bertemu dengan waktu, ia tidak bertemu dengan hari yang ia bisa gunakan untuk mengqadha puasanya. Ini. Kemudian wasaihu, dan bagi orang tua, in ajaza anis saum, yang tidak mampu, in ajaza, yang tidak mampu anis saum, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka diperbolehkan baginya yuftiru, berbuka atau tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi wa yu'imu an kulli yawm muddan, akan tetapi sebagai gantinya, karena ia tidak melaksanakan puasa, ia tidak dikenai qadha, karena ia sudah tidak mampu, karena ia sudah tua, tidak mampu melaksanakan puasa masalah. Maka orang ini tidak dikenai qadha puasa, orang ini tidak diwajibkan untuk membayar hutang puasanya, akan tetapi wajib baginya wa yu'imu an kulli yaumin muddan, wajib baginya memberikan makanan sebanyak jumlah hari yang ia tinggalkan 1 mud kepada orang miskin. Makanya harus kita fahami hukum fikih. Jangan sampai karena kita tahu kewajiban puasa masalah, kita punya mbah, kita punya buyut yang memang di situ sudah tidak mampu puasa, kemudian kita memaksakannya untuk puasa, ini nggak boleh. Kalau memang ia sudah tua, kalau memang ia sudah tidak mampu melaksanakan puasa, maka ia boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan, dengan catatan hari yang ia tinggalkan itu wajib wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Ia wajib, ataupun keluarganya ataupun ahli warisnya itu wajib mengganti puasa yang ditinggalkan dengan 1 mud makanan yang diberikan kepada orang yang miskin. Kemudian wal hamil wal murdi', boleh meninggalkan puasa wajib, boleh meninggalkan puasa Ramadan, yakni wal hamil, orang yang hamil, wal murdi', dan orang yang sedang menyusui. Jadi bagi orang yang hamil dan bagi orang yang menyusui, ini boleh meninggalkan puasa Ramadan, boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan,
in khafatan ala anfusihima wa aftarata wa alaihima qada. Akan tetapi wa alaihima qada, wajib baginya mengqada ataupun mengganti puasa yang ia ditinggalkan ketika bulan Ramadan di hari yang lain selain di bulan Ramadan. Dengan catatan in khafat, ia takut ala anfusihima, terhadap dirinya sendiri. Masalan, jadi dalam hukum fikih ada yang namanya fidyah. Kita buat contoh. Yang pertama adalah orang hamil ataupun orang menyusui. Ketika bulan Ramadan ia merasa khawatir terhadap dirinya sendiri. Ia sedang hamil, kemudian ia merasa khawatir ketika ia puasa, maka dirinya ini akan lemas. Dirinya ini akan tidak kuat masalah. Dan khawatirnya itu hanya terhadap dirinya sendiri, tidak khawatir dengan kandungannya, tidak khawatir dengan bayi yang ada di kandungan. Maka baginya alaihi maqadha, ia hanya diwajibkan mengqadha atau mengganti puasanya. Akan tetapi ketika ia hamil, ia menyusui, ketika bulan Ramadan, ketika ia melaksanakan puasa, ia khawatir tidak hanya terhadap dirinya, akan tetapi ia khawatir terhadap bayinya, terhadap kandungannya. Masalah jika ia puasa, maka khawatir bayi yang ada di kandungannya ini akan kurang gizinya, atau bayi yang ia sedang susui ketika ibunya tadi puasa, ia khawatir bayi ini akan kekurangan gizi masalah. Nah, sebab ia khawatir terhadap bayinya, khawatir terhadap orang lain, tidak hanya khawatir terhadap dirinya sendiri, maka ketika kejadiannya demikian, ia tidak hanya wajib qadha, akan tetapi ia juga wajib membayar fidyah sebanyak hari yang ia tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Yang selanjutnya orang yang boleh meninggalkan puasa adalah al-marid, orang yang sakit. Orang yang ketika bulan Ramadan ia sakit. Dan sakitnya ini adalah sakit yang memang ketika ia berpuasa akan memberikan dampak bahaya, dampak parah terhadap dirinya. Maka ia boleh meninggalkan puasa. Maka ia boleh tidak melaksanakan puasa. Kemudian wal musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka ia boleh meninggalkan puasa. Dan terhadap dua orang ini, al-marid wal musafir, orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian, orang yang musafir, maka ia boleh meninggalkan puasa, akan tetapi wajib bagi kedua orang ini untuk mengqadha, wajib bagi kedua orang ini untuk mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Ya. Dan kita lanjut. Faslun
wal i'tikaf sunnatun mustahabah. Kita sampai pada fasal yang selanjutnya, yakni i'tikaf. Kita baca syarahnya. Jadi yang dinamakan i'tikaf ini fi makna lughah, makna secara bahasa adalah iqamatu ala syai', berdiam diri melebihi batas tumakninah ala syai', pada sesuatu. Wasar'an, sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan i'tikaf adalah iqamatu bi masjid, yakni berdiam diri di masjid bisifati mahsusah, dengan sifat atau niat yang khusus, fi kulli waktin, pada setiap waktu, wa huwa fi ashril akhir minar Ramadan wa afdalu minhu, dan yang paling utama orang yang melakukan i'tikaf ini adalah fi ashril akhir, pada 10 terakhir minar Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi i'tikaf itu boleh dilaksanakan fi kulli waktin, kapan saja, akan tetapi yang afdal, waktu yang utama untuk melaksanakan i'tikaf menurut Imam Syafi'i dalam kitab Takrib Fathul Qorib, maka yang paling afdal adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena menurut beliau 10 hari bulan Ramadan ini adalah 10 hari yang utama untuk mencari Lailatul Qadar. Ini menurut beliau Imam Syafi'i. Makanya sangat afdal untuk beriktikaf. Kemudian walahu syartani, bagi orang yang hendak melaksanakan iktikaf, maka wahwa syartani, disyaratkan 2 syarat. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi ketika orang hendak beriktikaf. Yang pertama adalah iktikaf. Syarat pertama iktikaf yaitu al-awalu niat, yakni niat. Wajibnya adalah fi qalbi, kemudian sunnah ketika dilafadzkan orang yang hendak melaksanakan iktikaf. Nawaitu iktikaf fil masjid. Ini ketika hendak dilafadzkan. Akan tetapi yang paling wajib adalah fi qalbi, atau di dalam hati. Kemudian syarat yang kedua adalah walubsu fil masjid, yakni masuk di dalam masjid. Kemudian wala yakhruju minal i'tikafi man unzur illa lihajatil insan. Bagi orang yang iktikafnya ini adalah iktikaf nadar. Masalah ia punya nadar iktikaf. Nadar itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Ia nadar, masalah tahun ini bulan puasa, bulan Ramadan ini tahun 1443, ia nadar ingin iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan masalah. Karena ia sudah nazar, maka wala yakhruj min i'tikaf, ia tidak boleh ketika sudah hendak melaksanakan nazarnya yang 10 hari tadi, ia tidak boleh keluar dari masjid kecuali illa lihajatil insan, kecuali ia punya hajat. Ya, hajatil insan ini yang dimaksud adalah hajatnya manusia, kamar kecil dan lain sebagainya.
Ini ketika iktikafnya itu adalah iktikaf nazar. Beda halnya ketika iktikafnya adalah iktikaf yang bukan iktikaf nazar. Ia masuk masjid dengan kadar yang lama lebih dari tumaninah, maka ini sudah termasuk iktikaf. Akan tetapi ketika iktikaf ini adalah nazar, nazarnya 7 hari berarti harus ia lakukan 7 hari dan tidak boleh ia keluar kecuali lihajatil insan au udrin, ataupun karena uzur. Di sini yang dimaksud uzur adalah wa min haidin au maradin. Salah satunya adalah haid. Misalnya ia sedang menempati nazarnya iktikaf, kemudian di tengah-tengah waktu ia iktikaf ia haid, maka mau tidak mau ia harus keluar dari masjid. Au maradin, atau ketika ia sedang menepati nazarnya beriktikaf, di tengah perjalanan, di tengah waktu ia sakit, maka ia boleh meninggalkan masjid. Kemudian wayabtulu bil wati, iktikaf ini bisa batal sebab wati atau bersenggama. Kitab Hajj, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan, yang dibahas pada malam hari ini, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dalam fan ilmu fikih. Bagi kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat bertahan. Latihan hadroh ning dawan. Kan tampil sih jenisnya. Jong, ya maksudnya.